Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik pecahan senilai. Ini salah satu ide matematika yang kelihatannya ribet, tapi sebenarnya simple banget dan gunanya luar biasa. Yuk kita mulai. Oke, langsung aja ke pertanyaan utamanya ya. 1/2 itu sama nggak sih sama 4/8? Sekilas kelihatannya beda banget ya, angkanya aja udah nggak sama. Tapi, percaya deh, setelah dengerin penjelasan ini, cara kamu ngelihat angka-angka ini bakal berubah total. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari definisinya, terus kita lihat bukti visualnya pakai kue, habis itu kita pelajari trik matematikanya, pahami kenapa ini penting banget, dan terakhir kita cari tahu di mana aja kita bisa nemuin ini di kehidupan sehari-hari. Udah siap? Oke, kita masuk bagian pertama, jumlah sama, angka beda. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pecahan senilai itu? Gampangnya gini, pecahan senilai itu adalah pecahan-pecahan yang kelihatannya beda, tapi nilainya tuh sama persis. Angka atas alias pembilang dan angka bawah alias penyebutnya boleh beda, tapi jumlah yang mereka wakili itu identik. Jadi, jangan terkecoh sama penampilannya ya. Ngomongin definisi aja nggak cukup. Sekarang kita buktikan pakai mata kepala sendiri. Kita masuk ke bagian kedua, bukti visual sepotong kue. Soalnya kadang cara terbaik buat ngerti itu ya dengan melihat langsung. Coba deh, bayangin ada satu kue yang enak banget di depan kamu sekarang. Udah kebayang belum? Pertama nih, kue itu kita potong jadi 2 bagian yang sama besar. Kamu ambil 1 potong. Nah, itu kan artinya kamu dapat setengah atau 1/2. Oke, sekarang kuenya sama, tapi kita potong jadi 4. Kamu ambil 2 potong, jadinya 2/4. Terakhir, kita potong lagi jadi 8 potong kecil-kecil, terus kamu ambil 4. Itu 4/8. Nah, ini dia intinya. Kamu sadar nggak? Meskipun jumlah potongannya beda-beda, ada yang 2, 4, sampai 8, tapi porsi kue yang kamu makan itu ukurannya sama persis. Itulah yang namanya pecahan senilai. Oke, visualnya udah dapat. Sekarang saatnya kita masuk ke trik matematikanya. Ini nih, cara gampang buat nemuin pecahan senilai tanpa harus motong-motong kue dulu. Cara pertama itu gampang banget, pakai perkalian. Kuncinya cuma satu, kamu harus mengalihkan angka yang di atas dan angka yang di bawah dengan angka yang sama persis. Ingat ya, harus adil, atas dan bawah dapat perlakuan yang sama. Coba lihat contoh ini, kita punya 1/3. Kalau atas dan bawahnya sama-sama kita kali 2, jadinya 2/6. Kalau dikali 3, jadinya 3/9. Dikali 4, jadi 4/12. Semuanya ini nilainya sama dengan 1/3, cuma beda baju aja. Nah, cara kedua itu kebalikannya, pembagian. Biasanya nih kita pakai buat menyederhanakan pecahan. Jadi kalau angkanya gede-gede, kita bisa bikin jadi lebih simple dengan cara membagi angka atas dan bawahnya dengan angka yang sama. Contohnya kayak gini, kita punya 6/8. Angka 6 sama 8, dua-duanya bisa dibagi 2 kan? Nah, 6 dibagi 2 jadi 3, 8 dibagi 2 jadi 4. Hasilnya 3/4. Angkanya jadi lebih kecil dan simpel, tapi nilainya tetap sama persis. Oke, kita udah tahu apa itu pecahan senilai dan gimana cara nyarinya. Sekarang pertanyaan paling penting. So what? Emangnya kenapa ini penting? Yuk kita cari tahu. Sebenarnya ada banyak banget alasannya. Tapi ini 3 yang paling utama. Pertama, buat bikin pecahan yang angkanya gede jadi lebih gampang dibaca. Kedua, ini adalah syarat wajib kalau kita mau nambahin atau ngurangin pecahan. Dan ketiga, ini ngebantu kita buat ngebandingin 2 pecahan mana yang lebih besar. Coba kita tes poin yang ketiga tadi ya. Menurut kamu, mana yang lebih besar? 3/5 atau 4/7? Kalau dilihat sekilas, jawabannya agak susah ya. Nah, disinilah kekuatan pecahan senilai bakal kelihatan. Rahasianya adalah dengan mencari penyebut yang sama. Jadi, kita harus ubah kedua pecahan ini biar angka bawahnya sama. Baru deh kita bisa bandingin apel sama apel, bukan apel sama jeruk. Caranya gini, kita ubah 3/5 jadi 21/35. Terus 4/7 kita ubah jadi 20/35. Lihat kan, sekarang angka bawahnya atau penyebutnya sama-sama 35. Nah, kalau udah kayak gini jadi gampang banget kan ngebandinginnya. 21 jelas lebih gede daripada 20. Jadi, jelas dong 3/5 itu lebih besar dari 4/7. Simple, masalahnya langsung kelar. Akhirnya, kita sampai di bagian terakhir.
Di mana sih kita nemuin pecahan ini di kehidupan nyata? Karena matematika itu bukan cuma buat di kelas aja loh. Coba dipikirin, waktu kamu masak, resepnya minta setengah cangkir terigu, tapi kamu cuma punya gelas takar seperempat. Kamu pasti tahu kan, harus nuang 2 kali. Atau pas lagi makan pizza, kamu bisa mastiin temen kamu yang dapat 4/8 potong, itu dapat jatah yang sama dengan kamu yang dapat setengah loyang. Ini ada di mana-mana. Jadi sebagai penutup, aku mau kasih pertanyaan buat kamu renungin. Sekarang kamu udah tahu rahasianya, coba deh perhatiin sekeliling kamu. Ada nggak hal-hal lain yang kelihatannya beda di luar, tapi sebenarnya punya nilai yang sama? Coba pikirin deh. Makasih banyak ya udah nyimak.